Halo pemirsa setia Fresh Garden. Kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Fresh Garden tetap akan meneruskan kajian tentang jadam ya. Kali ini kita akan membahas tentang garam krosok atau garam kasar atau garam laut. Garam krosok, garam kasar atau garam laut ini adalah salah satu mineral yang sangat berguna dalam pertanian organik. Pembahasan tentang jadam di channel kami ini sangat istimewa, karena Fresh Garden tidak menerjemahkan semata berdasarkan subtitle di video aslinya, yang seringkali tidak akurat terjemahannya. Fresh Garden menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tanpa mengurangi sedikit pun bagian yang penting dan esensial. Fresh Garden juga selalu meng-cross-check-kan kajian-kajian jadam di video dengan materi-materi yang ada di buku jadam ini. Jadi kajian-kajian tentang jadam di video Fresh Garden akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, tanpa perlu memperpanjang kata-kata lagi, silakan ikuti video Fresh Garden ini tentang penggunaan garam krosok atau garam laut dalam pertanian organik. Fresh Garden akan kupas tuntas semuanya. Halo, saya Yong Sang Cho, Presiden Jadam. Banyak orang merasakan kebingungan ketika mempelajari pertanian dan cara bercocok tanam. Karena mereka diajarkan bahwa tanaman perlu unsur makro dan mikro yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, tembaga, magnesium, boron, kobalt, mangan, molibdenum, germanium, dan selenium. Jadi hari ini, saya akan bicara tentang unsur-unsur ini, dan terutama tentang kalsium dan boron. Ini adalah kebun sayuran saya. Hasil panennya berkualitas tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertanian konvensional, padahal tidak menggunakan pupuk kimia sintetis. Saya menanam 60 jenis sayuran atau tanaman yang berbeda setiap tahunnya. Dan saya tidak pernah melakukan spray daun dengan kalsium dan boron, karena memang tanpa itu pun tanaman saya tetap tumbuh subur. Bahkan ketika membuat kompos, orang tetap berusaha menyeimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Tapi ketahuilah, ketika kita bicara tentang pupuk organik dan berusaha menghitung komposisinya, elemen demi elemen, Anda tidak akan bisa menemukan caranya, hanya ada masalah. Petani bisa memilih jalan dengan mudah, yaitu dengan membeli pupuk organik kemasan. Tapi itu hanya akan membuat mereka mengeluarkan uang yang lebih banyak. Apakah hanya saya yang tidak peduli tentang keseimbangan NPK, CAB, dan unsur-unsur lain? Tidak. Jadam memiliki anggota lebih dari 60.000 petani yang menggunakan sistem jadam dan semuanya melakukan hal yang sama. Kami tidak peduli tentang menyeimbangkan NPK, CA, dan B. Ada klaim yang beredar tentang perlunya aplikasi pemupukan unsur kalsium dan boron lewat daun karena kalsium dan boron adalah elemen tidak bergerak dalam tubuh tanaman. Biar saya beritahu Anda, klaim ini tidak benar, omong kosong. Apakah di zaman dulu orang bertanam dengan melakukan pemupukan via daun alias spray daun? Tidak sama sekali. Juga, kalau benar kalsium dan boron adalah elemen tidak bergerak, maka bagaimana ceritanya hutan dan alam yang indah ini bisa dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar, kuat, dan tinggi menjulang? Ketika ada ajaran dalam dunia pertanian yang membingungkan, kontradiksi atau simpang siur, maka langkah yang bisa kita ambil adalah belajar dari alam. Ya, lihatlah alam dan belajarlah darinya. Ini adalah contoh yang kadang saya gunakan. Katakan ada seseorang yang memiliki noda-noda di wajahnya. Dan orang itu bertanya kepada dokter, "Kenapa wajah saya tidak mulus dan kinclong, dok?" Lalu si dokter pun menjawab, "Oh, itu karena Anda kekurangan kalsium dan boron." Coba, apa pendapat Anda tentang si dokter yang ngomong begini? Kita semua tahu kompleksitas tubuh manusia, dan ini berlaku juga pada tanaman. Jadi, jawaban seperti di atas bahwa ada kekurangan
atau kelebihan 1-2 unsur tertentu saja sebagai penyebab sebuah kondisi adalah jawaban yang terlalu menyederhanakan, bahkan kekanak-kanakan. Di alam, tidak ada suplemen mineral sama sekali, dan alam masih bekerja dengan baik. Jadi, apa perbedaan antara pertanian oleh alam dengan pertanian manusia? Bedanya adalah, pertanian manusia mengambil semua buah yang dihasilkan tanaman dan mengangkutnya keluar lahan untuk dikonsumsi atau dijual. Padahal di alam, buah-buahan yang dihasilkan tanaman akan berjatuhan di lahan. Dan setelah membusuk, nutrisinya kembali diserap oleh tanaman tersebut. Ini yang menyebabkan terjadinya defisiensi mineral pada tanaman pertanian manusia bila tidak dilakukan pemupukan tambahan. Dan karena ini pula benar adanya bahwa kita juga kadang perlu aplikasi tambahan kalsium, boron, dan mineral-mineral lainnya pada tanaman kita. Jadi, sekarang izinkan saya mengenalkan sebuah bahan yang bisa menjadi terobosan baru bagi petani dalam memberi suplemen beragam mineral untuk tanaman mereka. Dan terobosan ini adalah dengan menggunakan satu jenis bahan saja, yaitu garam laut. Garam laut yang saya maksud di sini adalah garam laut asli yang belum mengalami beragam pemrosesan. Jadi, benar-benar garam yang dihasilkan oleh petani garam ketika air laut mereka keringkan dan meninggalkan butir-butir kristal garam. Catatan Fresh Garden, di Indonesia, garam yang belum diproses ini dikenal dengan istilah garam kasar atau garam krosok. Jadi bukan garam dapur ya. Silahkan lihat tabel ini, ada sekitar 83 mineral dalam air laut. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, air laut kaya dengan belerang, magnesium, kalsium, kalium, fosfor, yodium, dan boron. Semua unsur penting ada. Yang lebih menakjubkan lagi, keseimbangan komposisi mineral dalam air laut ini sangat mirip dengan cairan ketuban dalam rahim ibu. Juga mirip dengan cairan dalam tubuh tanaman dan bahkan nyaris identik dengan komposisi mineral dalam plasma darah manusia. Karena itu, banyak ahli yang mengklaim bahwa tumbuhan dan binatang pada awalnya berevolusi dari laut. Hampir semua orang yang mengajarkan tentang pertanian, kecuali saya dan bapak saya, mengatakan tidak pada garam atau air laut. Tapi, coba pikirkan tentang letak geografis negeri ini, semenanjung Korea. 3 sisi negeri kita ini berbatasan langsung dengan lautan. Kita hampir dikelilingi oleh laut. Di seluruh dunia, produk-produk hasil pertanian termahal dihasilkan di area yang dekat dengan laut. Air laut bisa terhembus dan terbawa oleh angin hingga sejauh 3 km dari pantai. Air laut yang jatuh bersama angin ini jatuh terus-menerus selama 24 jam setiap harinya. Dan ini telah berlangsung selama jutaan tahun sejak pulau-pulau kita terbentuk. Dan banyak lahan pertanian yang terletak di tepi pantai yang sukses. Jadi, menggunakan air laut atau garam laut dalam pertanian sudah terbukti dalam sejarah. Dan penggunaan air laut tidak hanya direkomendasikan oleh saya, tapi juga oleh website Administrasi Pembangunan Desa. Kalau Anda cari di website tersebut, Anda akan bisa menemukan puluhan jurnal penelitian tentang penggunaan air laut ini. Dan kalau Anda baca jurnal-jurnal tersebut, Anda akan terkejut oleh isinya. Penggunaan air laut pada tanaman sangat efektif dan bisa mencegah beragam penyakit. Ada banyak manfaat menggunakan air laut pada pertanian kita. Dan bila kita tinggal jauh dari lautan, kita bisa mengganti air laut dengan garam laut asli atau garam kasar atau garam krosok. Percayalah pada saya, metode ini sangat ampuh. Dengan cara ini, Anda bisa menggantikan semua mineral yang hilang dari lahan pertanian Anda dengan garam laut yang harganya sangat murah. Oh ya, bila Anda menggunakan air laut langsung, maka kelebihannya adalah air laut ini mengandung beragam jutaan mikroba juga. Tetapi ada catatan penting, Anda tetap tidak boleh mengaplikasikan garam laut ini dengan berlebihan. Kita akan jelaskan jumlah garam yang dibutuhkan tanaman dan cara menghitungnya dengan cukup akurat.
Tujuan kita adalah agar buah pada tanaman kita mencapai kadar salinitas 0,8 sampai 1%, yang mirip dengan kadar salinitas pada tubuh manusia. Cara menghitungnya adalah seperti pada bagan berikut. Jadi, kita harus memperkirakan hasil panen dari lahan kita selama 1 tahun itu berapa kilo. Lalu dikalikan dengan 0,8 sampai 1%. Untuk mudahnya, kita ambil angka pembulatan 1% saja. Ini sebagai contoh saja ya. Katakanlah Anda menanam terong, dan Anda menghasilkan sekitar 3.000 kg terong selama setahun. Maka, kebutuhan garam krosok untuk lahan pertanian Anda tersebut sekitar 30 kg, yang didapat dari perhitungan 3.000 kg kali 1%. Jadi, angka itu adalah jumlah garam krosok yang Anda butuhkan untuk lahan Anda dalam 1 tahun. Garam krosok 1 kg itu setara kadar mineralnya dengan air laut 40 liter. Penggunaan air laut atau garam krosok harus selalu diencerkan. Panduan pengencerannya adalah jika Anda menggunakan air laut asli, diencerkan dengan air biasa 30-100 kali. Misalnya, Anda menggunakan air laut 1 liter, maka diencerkan dengan air biasa 30-100 liter. Jika menggunakan garam krosok, langkah pertama, garam krosok 1 kg diencerkan dengan 40 liter air agar setara dengan air laut asli. Langkah kedua, encerkan lagi cairan garam ini dengan 30-100 kali air biasa. Jadi jika Anda menggunakan garam krosok, harus melalui 2 kali proses pengenceran. Jadi, nanti total dengan 1 kg garam krosok, kita akan punya minimal 1.200 liter cairan garam yang siap aplikasi. Anda harus mengikuti panduan ini untuk mencegah kerusakan pada tanaman dan penumpukan natrium dan klorida di tanah. Panduan berikutnya, jangan taburkan garam langsung pada tanah. Dan yang kedua, jangan spray air laut yang belum diencerkan. Ingat, prinsip Jadam bahwa good and bad are one. Bahwa yang baik dan buruk adalah satu. Bila yang baik diberikan dengan berlebihan, dia juga bisa menjadi buruk. Aplikasikan cairan garam yang sudah diencerkan ini bersama JMS. Maka, tanaman Anda akan subur dan bebas dari beragam penyakit. Buahnya akan banyak dan rasanya lebih manis. Aplikasinya disarankan sepanjang fase pertumbuhan 1 hingga 2 minggu sekali, menggunakan metode pengairan atau kocor lahan, atau drip irrigation atau irigasi tetes. Banyak juga yang menyarankan aplikasi spray daun. Tapi menurut saya ini sama dengan memberi orang yang lapar cemilan, tapi bukan makanan. Dia tidak akan kenyang. Jadi saya minta jangan fokus pada aplikasi spray. Aplikasi terbaik adalah kocor di media tanamnya agar akar tanaman bisa langsung menyerapnya. Saya dan ribuan petani sudah menggunakan metode ini. Dan saya adalah juga seorang sarjana kimia. Lalu melanjutkan S2 dalam bidang pertanian, dan sekarang saya sedang melanjutkan S3. Jadi, saya bicara ini juga bukan tanpa dasar sains. Akan sangat sulit menyeimbangkan dan memenuhi kebutuhan tanaman akan semua mineral yang beragam dengan cara yang artifisial. Menghitung satu demi satu masing-masing elemen tersebut, bahkan para ahli saja juga bisa kesulitan. Jadi ikuti saja metode sederhana Jadam ini. Demikian cara sangat sederhana, sangat murah, bahkan nyaris gratis untuk memenuhi keseimbangan semua mineral untuk tanaman kita tanpa repot membeli pupuk mikro yang berbeda-beda. Di video lain, kita akan bicarakan cara menyeimbangkan unsur-unsur makro seperti NPK dengan mudah dan murah pula. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan semoga bermanfaat.